Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzudin Mulki Eik dari kelas 10 PPLG 1. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Sebelum kita lanjut ke pembagian sistem bilangan, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih sistem bilangan itu. Nah, menurut info yang saya dapatkan, sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan angka atau nilai dalam bentuk yang terstruktur, menggunakan simbol dan aturan tertentu. Terdapat beberapa sistem bilangan yang umum digunakan, dan setiap sistem memiliki simbol dan aturan yang berbeda-beda. Sistem bilangan dalam gagasan matematika ialah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka, digit, ataupun simbol-simbol lainnya. Penjelasan kasarnya, sistem bilangan merupakan sistem penulisan yang menyatakan bilangan dalam tanda kurung angka. Dalam sistem bilangan yang berbeda, barisan dari simbol yang sama dapat mewakili bilangan yang berbeda juga. Sebagai contoh, 1 dan 1 mewakili angka 11 dalam sistem bilangan desimal, sedangkan 1 dan 1 mewakili angka 3 dalam sistem bilangan biner. Dan angka 1 dan 1 menyatakan angka 2 dalam sistem bilangan uner. Nah, pastinya setiap sistem bilangan memiliki peran dan aplikasi khusus dalam berbagai bidang dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan teknologi. Mereka semua membantu dalam mempresentasikan dan memanipulasi data dengan cara yang sesuai dan tentunya dengan konteks tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Wisyafa Sidki dari PPLG 1 akan membacakan sistem bilangan biner adalah sistem angka yang menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem ini sangat penting dalam dunia komputasi karena komputer digital menggunakan representasi biner. Untuk proses dan menyimpan data dalam sistem biner, setiap digit menggambarkan kekuatan dari 2, mirip dengan sistem desima di mana setiap digitnya mewakili kekuatan dari 10. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad 17. Bilangan ini merupakan dasar dari semua bilangan berbasis digital dari sistem biner. Kita dapat mengkonversinya ke bilangan oktal atau hekadesimal. Sistem ini dapat disebut dengan bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer berjumlah 8, 1 bit. Dalam istilah komputer 1 bit sama dengan 8. Kode-kode rancangan bangun komputer ASCII atau American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Batir Rahman dari kelas 10 PPLG 1 akan membacakan desimal. Desimal terkadang dapat diidentifikasi dengan pemisah desimal, yakni suatu bilangan yang biasanya menggunakan tanda titik atau tanda koma sebagai pemisah. Sebagai contoh, 25.970 atau 3,1415. Desimal juga dapat mengacu khususnya pada digit setelah pemisah desimal. Sebagai contoh, 3,14 merupakan lampiran dari nilai dengan 2 desimal. Digit-digit 0 setelah pemisah desimal memiliki tujuan khusus untuk menandai ketepatan suatu nilai. Sistem bilangan desimal telah diperluas ke desimal hingga untuk mewakili setiap bilangan real dengan menggunakan sebuah barisan digit hingga setelah pemisah desimal. Lihat representasi desimal pada konteks ini. Bilangan desimal dengan jumlah terhingga dari digit bukan 0 setelah pemisah desimal terkadang disebut terminating desimal. Desimal
berulang merupakan sebuah desimal tak hingga yang mengulangi barisan digit yang sama yang terletak pada barisan tersebut. Sebagai contoh, 5,123144144 dan seterusnya menjadi 5.1231444. Sebuah desimal tak hingga mewakili sebuah bilangan rasional jika dan hanya jika barisannya merupakan desimal berulang atau memiliki jumlah terhingga dari digit bukan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Najwa dan Kafi dari kelas 10 PPLG 1. Sistem bilangan oktal adalah sistem angka yang menggunakan 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini mirip dengan sistem bilangan desimal yang kita gunakan sehari-hari, yang menggunakan 10 simbol, 0 hingga 9. Setiap digit dalam sistem bilangan oktal mewakili kekuatan dari 8. Mirip dengan sistem desimal yang mewakili kekuatan dari 10. Contoh, bilangan oktal 24 akan sama dengan 20 dalam sistem desimal karena 2 kali 8 pangkat 1 tambah 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Sistem oktal digunakan dalam beberapa konteks komputasi, terutama di masa lalu sebelum sistem heksadesimal yang lebih umum digunakan sekarang. Ada beberapa ketentuan yang perlu kalian ketahui dalam penjumlahan bilangan oktal, di mana semua ketentuan akan digunakan pada pengurangan dan perkalian. Kalau kalian belum paham betul tentang penjumlahan, saya sarankan jangan mempelajari pada tahap pengurangan dan perkalian. Karena walaupun terlihat sangat mudah, kunci utama yang perlu kalian pahami dalam mempelajari ini adalah teliti, semangat, dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Akbar dari kelas 10 PPLG 1. Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan simbol lainnya menggunakan huruf A hingga F. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alat memori dalam pemrograman komputer. Dalam sistem ini, setiap digit mewakili kekuatan dari 16. Sistem heksadesimal sering digunakan dalam dunia komputasi untuk mempresentasikan nilai binar atau sistem bilangan basis 2 dalam bentuk yang lebih kompak dan mudah dibaca. Misalnya, bilangan heksadesimal 106 akan sama dengan 422 dalam desimal karena 1 kali 16 pangkat 2 tambah 10 kali 16 pangkat 1 tambah 6 kali 16 pangkat 0 sama dengan 256 tambah 160 tambah 6 sama dengan 422. Sistem heksadesimal sangat berguna dalam pemrograman komputer, terutama dalam mempresentasikan alat memori dan warna dalam format yang lebih efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.